Saudara-saudari. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita lanjut belajar kebenaran. Jadi pagi ini kita akan belajar bab 47. Yaitu, warisan yang diberikan. Yaitu saudara-saudara Yusuf. Dan juga ayahnya datang ke Mesir. Seluruh keluarga, besar dan kecil, datang ke Mesir. Kemudian Yusuf membawa 5 saudaranya untuk menemui Fir'aun. Kemudian Fir'aun bertanya kepada 5 saudara Yusuf, "Apakah pekerjaan kalian berkaitan dengan urusan perdamaian?" Mereka menjawab, "Hamba Emu ini adalah seorang gembala. Bahkan nenek moyang kami juga gembala." Lalu mereka berkata kepada Firaun, "Kelaparan di tanah Kanaan sangat parah. Domba-domba kami tidak mendapatkan rumput. Jadi kami datang ke negeri ini untuk menetap. Sekarang izinkanlah hamba tinggal di daerah Goshen." Begitulah. Kemudian Firaun berkata kepada Yusuf, "Ayamu dan sesi keluargamu telah datang ke sini. Seluruh Mesir terbentang di hadapanmu. Gunakanlah sebaik-baiknya negeri ini untuk menempatkan saudara-saudaramu dari pihak ayahmu. Mereka boleh tinggal di daerah Goshen. Jika engkau mengetahui ada di antara mereka orang yang cakap, Tunjuklah mereka untuk mengurus ternak-ternakku." Begitulah. Setelah Yakub tiba di Mesir, Fir'aun memberikan mereka tempat tinggal di daerah Goshen. Tanah Goshen merupakan tempat yang sangat baik untuk menggembalakan sapi dan domba. Wah, keturunan Yakub. Mereka semua menggembalakan Domba dan sapi sebagai mata pencaharian mereka. Sedangkan di Mesir, mereka tidak menggembalakan ternak sebagai pekerjaan utama, melainkan bertani. Tetapi bagi yang menggembalakan sapi dan domba, tanah pegunungan itu adalah yang terindah. Paling cocok untuk merumputkan ternak. Begitulah Yakub akhirnya. mendapat tempat tinggal di daerah Goshen, Mesir. Kita tahu bahwa jika sebuah bangsa populasinya semakin banyak, maka harus ada tanah untuk tempat mereka berkembang biak. Jika saya tidak memiliki tanah yang cukup, bagaimana mereka bisa berkembang biak di sana? Menurut Israel, mereka berkembang biak di tanah Goshen. Kemudian Yusuf membawa ayahnya, Israel, untuk menemui Fir'aun. Lalu Fir'aun bertanya kepada Yakub, "Berapa umurmu seumur hidup?" Yakub menjawab Fir'aun, "Umur saya sebagai pendatang di dunia adalah 130 tahun. Hidup saya singkat dan penuh penderitaan. Tidak sebanding dengan umur para nenek moyang saya yang pernah menetap di dunia." Begitulah ketika Yakub datang ke Mesir. Dia berumur 130 tahun. Kita tahu. Yakub hidup selama 147 tahun. Dan sekarang dia, yang berumur 130 tahun. Hanya tersisa 17 tahun lagi. Setelah 17 tahun di Mesir, dia pun meninggal dunia. Kemudian, ketika waktu ajal tiba, Musa pun menyuruh bangsa Israel dengan berkata, sesampainya di tanah Kanaan, kalian harus memberitahu Tuhan. Ungkapkanlah rasa syukur kalian kepada Tuhan. Katakanlah, nenek moyang kita hanyalah orang tua yang hampir kembali ke tanah. Ketika dia berada di hadirat Tuhan, saat engkau membawa nenek moyang kita ke Mesir, nenek moyang kita hampir meninggal dunia. Mereka hanyalah orang tua yang hampir kembali ke tanah. Tetapi sekarang engkau justru membuat keturunannya memiliki semangat yang seperti pasir di pinggir. Mereka seolah-olah seperti orang tua yang hampir meninggal. Dan sang bapak membuat seluruh keturunannya memiliki semangat yang berasal dari surga, seperti pasir di pinggir. Seperti sebelum Yakub pergi ke Mesir. Tuhan berkata kepadanya, Yakub, jangan takut. "Pergilah ke Mesir. Aku akan bersamamu. Aku akan menjadikanmu bangsa yang besar di Mesir." Begitulah, keluarga Yakub pun datang ke Mesir. Pada saat itu, dia telah hampir mendekati ajalnya. Tetapi keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Terlihatlah firman yang dijanjikan oleh Allah kita. Segala yang dikatakannya pasti digenapi. Dia menjanjikan bahwa keturunan Yakub akan menjadi bangsa yang besar. Setelah beberapa ratus tahun berlalu, keturunannya benar-benar menjadi bangsa yang besar. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa Surgawi dan Tuhan.